Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Happy Writing Community. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rianti Basri selaku founder dari Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Kota Tangerang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi materi pada komunitas AGBSI kali ini. Baiklah, materi yang akan kami bawakan adalah tentang pentigraf yang bersumber dari KIM FIDA yang kami ambil dari google.com. Bapak Ibu para pecinta literasi dimanapun Anda berada, definisi dari pentigraf adalah singkatan dari kalimat cerpen 3 paragraf. Dalam pentigraf menceritakan sebuah kejadian yang sama seperti cerita lain pada umumnya. Hanya saja dalam pentigraf biasanya dibatasi jumlah kata yang digunakan. Maksimal jumlah kata yang ada pada pentigraf hanya 210 kata. Jadi penyajiannya harus singkat, padat, dan jelas. Dialog juga dibuat seminim mungkin. Penokohan alur, setting, tempat sama dengan cerita-cerita lain pada umumnya. Hanya saja yang menjadi ciri khas dari sebuah pentigraf adalah hadirnya sebuah plot. Apa yang dimaksud dengan plot twist pada pentigraf? Plot twist pada pentigraf adalah salah satu teknik naratif yang populer dan sering digunakan dalam cerita fiksi. Cara ini dirancang untuk mengacaukan hal-hal dalam sebuah cerita yang telah diketahui oleh pembaca. Penulis di sini dituntut untuk memelintirkan plot dengan memberi kejutan-kejutan yang tidak terduga melalui detail peristiwa sebelumnya. Plot twist dalam pentigraf menjadi penting pada sebuah cerita sebagai upaya agar pembaca terlibat di dalam cerita tersebut. Selain itu, saat plot twist muncul pada pertengahan atau akhir cerita di sebuah pentigraf, hal ini akan mendapat kenangan abadi dari sebuah cerita. Ada beberapa jenis plot twist. Bagi Anda yang ingin membuat plot twist dalam sebuah cerita, berikut beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu pembukaan. Biasanya menceritakan latar belakang tokoh, setting tempat, dan mulai mengiring pembaca menuju konflik. Yang kedua adalah konflik. Karena pentigraf terdiri dari 3 paragraf saja, maka konflik harus sudah muncul pada bagian ini. Bagian ini juga disebut puncak dari cerita. Penulis harus bisa membuat pembaca larut dalam cerita. Yang ketiga adalah penutup atau yang disebut dengan ending. Disinilah twist harus muncul. Sesuai arti twist, maka ending harus dibuat tidak biasa dan tidak bisa ditebak. Namun tidak semua pentigraf mempunyai twist. Beberapa pentigraf sudah memberikan clue pada paragraf sebelumnya. Berikut contoh dari pentigraf. Kami ambil yang berjudul Tragedi Sumur Tua. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak membaca contoh ini. Kita sekedar mengingatkan bahwa pentigraf adalah cerita pendek 3 paragraf seperti cerpen pada umumnya. Di situ ada tokoh utama dengan konfliknya. Ada setting, ada point of view sesuai pilihan di penulis, dan ada solusi di ujung cerita. Perbedaan ada pada panjang tulisan yang dibatasi 3 paragraf saja. Adapun formula dari pentigraf ini yakni, jika ingin menulis cerpen 3 paragraf, beginilah pengalaman saya. Fokus pada persoalan yang dihadapi seorang tokoh atau tema yang diangkat. Yang kedua, elemen narasi yang berupa tokoh, alur, dan latar dihadirkan secara bersama-sama dalam satu jalinan yang utuh. Yang ketiga adalah kurangi dialog. Ubah dialog ke dalam teks deskripsi atau narasi. Usahakan ada kejutan pada paragraf ketiga, hal yang tak terduga dan bisa menimbulkan suspensi atau ketegangan. Selanjutnya yaitu panjang paragraf, hendaknya dalam ukuran wajar. Sekurang-kurangnya 1 kalimat, namun jangan lebih dari 10 kalimat. Walaupun hal ini bukan harga mati, sesungguhnya panjang paragraf bergantung pada ketuntasan topik yang ada dalam cerita.
Berikut contoh pentigraf selanjutnya yang berjudul Janji yang dibuat oleh Dede Supantini. Pentigraf Janji ini merupakan contoh pentigraf ideal. Paragraf pertama terdiri atas 7 kalimat, sedangkan paragraf kedua hanya 3 kalimat saja, dan paragraf ketiga terdiri atas 9 kalimat. Paragrafnya tidak terlalu panjang. Paragrafnya dibuat singkat seperti itu, membuat pentigraf terkesan padat dan bernafas. Persoalan pun hanya berfokus pada internal konflik yang dialami tokoh sentral. Dalam hal ini, aku sang pencerita, aku sebagai dokter bedah harus menyembuhkan mantan suaminya yang direbut oleh perempuan lain dan luka dalam karena dihajar oleh anak tirinya. Persoalan rumit itu begitu efektif disajikan dalam format 3 paragraf ini. Elemen narasi di dalam pentigraf ini disajikan secara utuh dan padu. Melalui alur yang tersaji, pembaca dapat mengetahui bagaimana karakter lelaki dan aku sang pencerita tersebut. Lelaki itu secara tak bertanggung jawab meninggalkan istri dan anak-anaknya, sedangkan aku sang pencerita sudah berkali-kali memaafkan kelakuan lelaki tersebut. Kejutan pun terjadi pada bagian paragraf ketiga. Kubantu ia menyibakkan kemejanya dan tampaklah perutnya yang tegang, penuh memar kebiruan. Siapa yang melakukannya? Dengan berbisik ia sebutkan anak tirinya. Aku sudah melihat hasil USG yang dilaporkan dokter jaga tadi. Tampaknya terdapat luka dalam yang harus segera dioperasi. Rasanya perih ketika aku katakan aku harus berbicara dengan keluarganya. Aku menelan ludah, membendung air mataku. Terbayang olehku wajah perempuan yang telah merebutnya dari anak-anakku dan dari diriku. Dan ia menangis ketika aku berbisik bahwa aku akan ada di sisinya sampai ia bangun dari operasi dan sembuh. Aku berjanji sebagai dokter bedahnya. Pada bagian ini, pembaca pun dibuat tercengang tentang bagaimana lelaki itu telah mengkhianati sang istri dan bagaimana sang istri dalam kemarahannya berusaha tenang dan memaafkan. Terdapat pula pesan moral yang sangat bagus dalam pentigraf ini. Keberanian memaafkan harus dipupuk dalam diri sendiri. Pentigraf memang pendek, namun ia merupakan teks sastra yang serius. Pentigrafis bukan sekadar menata rangkaian peristiwa, namun bagaimana menyatukan alur, tokoh, tema, dan pesan secara padu dan utuh. Dengan membaca pentigraf, diharapkan para pembaca memiliki pengalaman indah dan kaya sebagai nutrisi jiwanya. Meskipun cerpen, tapi kelebihan pentigraf adalah perlu ada percakapan, hanya narasi. Jadi bagi teman-teman yang malas mengetik tanda kutip sebagai kalimat langsung dalam percakapan, tidak perlu malas lagi setelah ini. Intinya pentigraf terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama yaitu pengantar atau pengenalan. Yang kedua adanya konflik, masalah atau problem. Yang ketiga adanya kejutan, solusi dan penutupnya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyimak materi pentigraf dari kami ini. Kepada Ibu, Bapak dari Komunitas Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Kota Tangerang, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat, dan jika Anda menyukai materi ini, jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi berikutnya dari Happy Writing Community. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.